Kembali di Kompas Petang, Saudara. Jenazah diplomat muda Kemlu Arya Daru Panguyunan yang ditemukan tewas di kamar indekos dimakamkan di Bantul, Yogyakarta. Rombongan mobil pembawa jenazah sudah tiba sore ini di rumah duka. Almarhum Arya Daru tiba sore ini di Yogyakarta. Duka mendalam menyelimuti keluarga Arya yang telah menyiapkan proses pemakaman. Jenazah dimakamkan di Bantul, Yogyakarta. Sebelum dimakamkan, jenazah akan disemayamkan di rumah duka di Jalan Munggur, Bantul, Yogyakarta. Hingga Rabu siang, tampak sejumlah karangan bunga telah berada di rumah duka. Kepolisian Sektor Menteng, Jakarta Pusat hingga kini masih mencari bukti untuk mengetahui penyebab pasti meninggalnya diplomat Kemlu yang ditemukan tewas di kamar indekos di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Lewat pesan singkat melalui aplikasi WhatsApp, Kapolsek Menteng Kompol Reza Rahandi menyatakan selain CCTV yang berada di indekos, polisi juga akan memeriksa sidik jari yang terdapat pada lakban yang melilit wajah korban. Dari hasil olah tempat kejadian perkara di lokasi, petugas tidak menemukan adanya tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Saat ditemukan, kondisi pintu kamar indekos terkunci dari dalam dan tidak ditemukan tanda-tanda penganiayaan dari jasad korban. Berdasarkan informasi dari LinkedIn, Arya Daru Panguyunan merupakan alumni Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Arya merupakan diplomat yang pernah bertugas di Argentina, Dili, dan Myanmar. Berdasarkan informasi yang diterima Kompas TV, Daru direncanakan akan kembali ditempatkan di luar negeri. Daru meninggalkan seorang istri dan 2 orang anak. Polisi terus mendalami kasus tewasnya Arya Daru Panguyunan, seorang diplomat Kementerian Luar Negeri yang ditemukan terlilit lakban pada Selasa 8 Juli kemarin. Jasad korban ditemukan di kamar kosnya pada pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Menurut polisi, dari rekaman kamera pemantau, pada malam sebelumnya tidak ada orang lain yang masuk ke indekos. CCTV awal hanya memperlihatkan korban menerima pesanan makanan dari ojek daring serta membuang sampah. CCTV awal pun yang kita sudah periksa itu tidak ada tanda-tanda juga masuk orang lain, karena mengingat akses ke tempat kosan itu lumayan hanya one way saja. Masuk tempat kos, pesan Gojek maupun pesan buang makanan setelah dia selesai makan di jam 23.30. Kementerian Luar Negeri membenarkan pegawainya Arya Daru Panguyunan ditemukan tewas di dalam kamar kosnya di kawasan Menteng Selasa kemarin. Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Yuda Nugraha menyatakan, Arya Daru adalah seorang diplomat fungsional muda Kementerian Luar Negeri yang kerap menangani isu perlindungan warga negara Indonesia. Saat ini, pihak Kemenlu telah menyerahkan kasus penyelidikan lebih lanjut ke polisi. Fungsional muda dari Kementerian Luar Negeri, selama ini beliau bertugas dalam menangani isu-isu perlindungan WNI. Kami tidak ingin berspekulasi, kita tunggu hasil penyelidikan dari pihak polisi. Sementara itu pihak keluarga bilang tidak ada hal yang mencurigakan yang ditemukan sebelum Arya Daru meninggal dunia. Menurut keluarga, dalam beberapa hari terakhir, Arya Daru hanya sibuk mempersiapkan diri sebagai seorang diplomat sebelum berangkat ke luar negeri.
Pesan apa-apa selain kan memang lagi pada persiapan untuk penugasan itu aja. Penugasan ke luar negeri. Itu aja. Sebelumnya, Arya Daru Panguyunan ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di dalam kamar indekosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Pegawai Kementerian Luar Negeri ini ditemukan tewas dengan kondisi kepala terikat lakban dan tubuh ditutupi selimut. Tim Liputan, Kompas TV. Seorang diplomat muda ditemukan tewas dengan kondisi terlilit lakban di kamar indekosnya. Apa yang menjadi penyebab kematian diplomat muda ini kita bahas bersama kriminolog UI Adrianus Meliala. Selamat petang Pak Adrianus. Semoga dalam kondisi sehat-sehat selalu. Ya, Pak Adrianus, ini menjadi teka-teki dan misteri bahwa dalam kondisi wajah yang terlilit lakban dan juga ditemukan tidak adanya tindakan kekerasan, perusakan maupun di wilayah kos tersebut tidak ada hal yang mencurigakan dari kesaksian warga ataupun penjaga indekos tersebut. Lalu seperti apa dalam pengamatan Anda terkait dengan temuan polisi tersebut sebelum kita mengetahui bahwa hasil otopsi dari pihak kepolisian? Ya, kalau dari analisis terhadap lingkungan dari almarhum, saya kira saya lebih meyakini ini adalah satu tindakan bunuh diri ya, mengingat tidak ada pihak lain yang masuk atau keluar pada saat-saat yang bersangkutan itu meninggal. Ya, namun demikian tentu masih ada beberapa clue ya yang kelihatannya akan diperoleh melalui pemeriksaan forensik ya, khususnya kedokteran forensik. Juga kemudian bisa dilakukan pemeriksaan toksikologi forensik karena yang bersangkutan memakan sesuatu sebelum kemudian yang bersangkutan diketahui meninggal ya. Nah, saya kira dua pemeriksaan itu bisa bicara banyak tentang penyebab kematian dari almarhum. Demikian. Namun juga ada temuan bahwa kondisi korban ini terlilit lakban. Artinya ini ada kemungkinan polisi juga menduga ada tindakan pembunuhan kah di sana seperti itu, Pak Adrianus? Dari media, tentu saja ini tergantung medianya benar apa nggak mengutip keterangan kepolisian ya. Dikatakan bahwa di antara lakban tersebut itu sidik jari yang tertinggal hanya sidik jari almarhum. Artinya bisa diduga almarhum yang melakban diri sendiri. Ya. Mengapa? Saya kira untuk menutupi jalan napas sehingga kemudian yang bersangkutan kehabisan napas. Pada saat yang bersamaan yang bersangkutan kemungkinan ya mengkonsumsi obat tidur ya, sehingga dia tertidur lalu kemudian pada saat yang lain kemudian sesak napas dan kemudian lalu meninggal, kurang lebih begitu. Jika memang hal ini benar ya begitu. Untuk saat ini apa saja yang biasanya akan dilakukan oleh pihak kepolisian selain tadi menyelidiki sidik jari dan kemudian juga memeriksa saksi-saksi dari lokasi kejadian, Pak Adrianus? Tadi saya lihat bahwa jenazah sudah berada di rumah duka. Artinya otopsi sudah dilakukan dan mestinya pihak kedokteran forensik yang memeriksa sudah mengantongi hasil ya dan sudah menyerahkan atau akan menyerahkan dalam waktu cepat ke kepolisian dalam rangka penyebab kematian dari almarhum ya. Nah, tinggal kemudian tadi pemeriksaan tentang bahan makanan ya melalui pemeriksaan kimia gitu. Tapi selebihnya menurut saya sudah dilakukan tuh, apalagi karena ini kan mudah ya, lokasinya di kamar, lalu kemudian tidak ada indikasi orang masuk keluar, tidak ada indikasi ada yang barang hilang, ada perusakan, maka segera bisa diambil kesimpulan tadi soal bahwa ini adalah bunuh diri. Nah, tinggal nanti kemudian pemeriksaan kedokteran forensik dan pemeriksaan racun tadi jika memang dilakukan ya, segera bisa sampai pada kesimpulan tentang sebab mati dari yang bersangkutan. Demikian. Baik, kita nantikan bagaimana hasil dari otopsi dan juga forensik dari pihak kepolisian untuk mengungkap penyebab pasti dari kematian diplomat muda di indekosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Terima kasih telah berbagi perspektif bersama kami kriminolog UI Adrianus Meliala.